lagi bersama aku Ardila Oktasari. Di video kali ini aku buat video yang sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Ini adalah konten di samping konten beauty. Jadi aku mau sedikit curhat atau cerita tentang pengalaman pribadiku, yaitu tentang bullying. Jadi kalau kalian merasa pernah dibully atau kalian pernah merasa membuli seseorang, tolong tonton videonya sampai habis ya. Jadi yang pertama aku mau curhat dulu sedikit ke kalian. Sedikit, mungkin banyak atau sedikit, ya pokoknya aku mau curhat. Jadi yang pertama, waktu ini sering banget dibully dari SD, mungkin sampai sekarang. Kalau sekarang ini lebih ke body shaming, dulu tuh dibully gitu. Jadi dulu waktu SD itu aku sering banget dibully. Aku tuh hitam Ardila baju melayang karena kulitku sawo matang. Jadi yang ngebully aku itu teman-teman cowok yang kebanyakan mereka itu emang kulitnya lebih kuning langsat atau putih gitu. Mereka itu selalu setiap hari itu ngatain aku, Ardila hitam, Ardila baju melayang, sampai ada yang jijik buat deket-deket sama aku. Kalau aku ngedeketin mereka tuh kayak, iya apaan sih ngedeketin bae lu gitu. Mungkin ya waktu itu aku masih SD, dikatain kayak gitu tuh masih diem aja, masih ngerasa ya udahlah nggak usah dideketin gitu. Sampai waktu itu ada teman aku ulang tahun, terus dia tuh dirayain gitu kan di kelas. Terus kan kita tuh salaman satu-satu gitu ya. Jadi mereka teman-teman aku ini salaman gitu kan, salaman begini lama gitu loh salamannya. Tapi pas giliran aku ingat banget itu, aku tuh mau begini, mau salaman erat, tapi dia tuh kayak gini gitu, kayak yang lepas cepet banget gitu loh, kayak jijik gitu megangnya. Walaupun di situ aku masih SD, tapi aku tuh ngerti kayak mereka tuh, dia tuh gak mau gitu loh megang tanganku gitu. Nah yang kedua, waktu SD kan masih pakai seragam yang baju pendek, celana pendek ya. Nah waktu SD itu kaki aku tuh banyak bekas lukanya itu karena nyamuk. Terus kan aku garuk-garuk, aku tuh nggak betah banget kalau misalnya jatah nggak digaruk, pasti aku garuk dan sampai luka. Nah kayak gini lukanya. Dan itu tuh lumayan banyak di kaki. Dan mereka itu nyangkanya tuh aku tuh budukan, sampai mereka tuh gini, ih kakinya budukan, iya Dila kakinya budukan, budukan gitu. Itu tuh banyak yang ngomongin kayak gitu, kayak ngerasa ini tuh nggak budukan, ini tuh luka, ini tuh bekas digigit nyamuk. Tapi mereka tuh tetap aja ngatain aku tuh budukan, dan itu tuh di depan teman-teman aku gitu loh. Nah yang kedua di SMP, bully ini tuh lanjut dari SD ke SMP. Padahal sekolah aku dari SD ke SMP itu lumayan jauh, dan temennya tuh nggak sama gitu loh, temennya kan beda gitu ya. Jadi di SMP itu juga aku dikatain baju melayang hitam gitu sama cowok yang bully aku, lagi-lagi cowok. Dan mereka itu seneng banget ngatain aku, wih baju melayang, iya dia hitam, wih gitu, kayak yang pakai ekspresi jijik gitu loh. Yang sampai aku tuh ngerasa, emang gue hitam banget apa ya, emang aku tuh hitam banget gitu loh. Sampai mereka tuh jijik, sampai mereka tuh ngomong kayak gitu tuh tiap hari, ngebully tiap hari, dan itu tuh di depan teman-temanku yang banyak gitu loh. Kayak malu gak sih digituin? Tapi malu, cuman aku tuh cuman diem aja di situ, dibully kayak gitu cuman diem aja. Habis itu buliannya berlanjut dari SMP ke SMK. Jadi SMK itu nggak dikatain hitam, nggak dikatain baju melayang sama cowok, enggak, karena SMK aku itu di kelasnya banyakan cewek. Tapi ada temanku yang ngebully, nggak tahu ini yang ngebully atau apa ya maksudnya. Jadi aku ini kan jerawatan, dulu aku tuh jerawatan banyak banget, kayak penuh gitu semuka. Dan suatu hari ada temanku yang ngomong kayak gini ke aku, Ardila jerawatan lu kayak gitu banget sih, amit-amit deh. Terus dalam hati aku ya, amit-amit, kayak emang jerawatan gue tuh kayak gitu banget apa ya, kayak yang menjijikan banget gitu ya. Ini loh aku tuh juga udah berusaha buat nyembuhin ini jerawat, cuman karena aku tuh acne prone skin, karena aku tuh jerawat aku tuh susah banget. Yang acne prone skin pasti tahu, kita tuh udah nyoba berbagai macam produk jerawat gitu,
tapi emang susah pasti sembuhnya. Dan itu tuh sampai ngomong ih amit-amit gitu loh. Aku tuh ya kayak nyes banget, sampai aku tuh diam digituin, cuman diam. Kita main kayak biasa, kita ngobrol kayak biasa, dan itu tuh kepikiran sampai pulang, dan aku tuh nanya pacar aku tuh nanya, emang muka aku tuh menjijikan banget, emang muka aku tuh mengerikan banget ya, sampai dibilang amit-amit, muka aku tuh amit-amit jijik gitu loh. Sampai amit-amit tuh kan kayak menjijikan banget gitu loh ya. Jadi aku tuh ngerasa ya ampun segitunya ya teman-teman aku gitu loh. Dan sampailah di kuliah. Jadi waktu aku kuliah itu sebenarnya tuh nggak tahu aku ini tuh bully atau body shaming, kayaknya body shaming. Jadi gini, aku tuh kan badan aku tuh kecil, kurus gitu. Jadi aku tuh sering banget dikatain cungkring, lidi, kecil, kurang gizi, dan lain-lain. Padahal aku tuh udah makan yang banyak, aku tuh udah ngemil yang banyak, aku tuh udah berusaha buat naikin berat badan aku, karena saking seringnya aku tuh diomongin, Dil, lu kurang gizi ya, Dil, badan lu kecil banget sih, ya ampun Dil, lu tuh kecil banget, sampai badan aku tuh dipegang-pegang gitu. Jadi yang gimana ya, aku tuh loh udah berusaha buat naikin berat badan aku, tapi kita tuh kan manusia ya, ada yang gampang gendut, ada yang susah gendut, ada yang gampang kurus, ada yang susah kurus gitu. Aku termasuk tipe badan yang susah gendut, walaupun makan banyak kayak gimana pun badan aku akan segini aja, susah banget buat gemuknya. Nah kalau udah gemuk gampang banget turunnya, itu gampang banget. Aku nggak makan nasi 2 hari atau 3 hari aja, misalnya aku lagi malas makan nih, aku makan nasi sehari sekali, dalam waktu 3 hari berat badan aku gampang banget turun, langsung turun, nggak usah nunggu lama-lama, itu langsung turun pasti. Jadi aku tuh ya dibully dari SD sampai ke kuliah, mungkin sampai sekarang kan masih ada aja yang ngatain aku kurus, aku cungkring, atau aku jerawatan, aku hitam. Yang ngebully itu nggak tahu ya dampak apa yang dirasain, atau dampak apa yang bakal didapetin sama orang yang mereka bully. Jadi kayak gini, kayak aku yang sering dibully, sampai sekarang pun aku jadi nggak percaya diri. Jadi aku tuh setiap misalnya harus presentasi, jadi misalnya aku tuh harus presentasi di depan kelas, aku tuh ngerasa gimana ya, ngerasa takut gitu. Aku tuh ngerasa minder, karena apa? Karena yang aku pikirin adalah tentang orang lain yang ngelihat penampilanku, yang mereka tuh ngelihat aku kurus banget gak sih di situ kelihatannya, aku tuh hitam banget gak sih kelihatannya, atau jerawat aku tuh udah ketutup belum sih gitu. Jadi rasa bulian itu tuh berdampak sampai sekarang. Jadi aku ngerasa ya aku hitam ya, jadi kayak ngerasa kalau aku di depan umum, aku ngobrol sama orang yang aku pertama kali pikirin di dalam pikiran aku adalah gimana orang itu ngelihat penampilan aku, karena yang sering dibully adalah penampilanku. Aku hitam, aku jerawatan, aku kurus gitu. Jadi tolong banget buat siapapun orang yang sering ngebully, please pikirin omongan kalian itu buat orang lain, karena itu akan berdampak pada mental seseorang. Kalian tuh nggak tahu apa yang kalian omongin itu bakal merusak pikirannya. Kalian tuh cuman ngomong ih iya, ih hitam, ih cungkring, ih jerawatan. Menurut kalian itu bercanda, menurut kalian itu asik, menurut kalian itu seru? Enggak.
Enggak sama sekali. Kalau kalian pikir dengan kalian ngomong kayak gitu kalian seneng, kalian merasa bahagia, berarti kalian orang jahat. Kalian bisa senang, kalian bisa bahagia di atas penderitaan orang gitu. Jadi buat siapapun yang pernah dibully, bahkan sampai sekarang dibully, kalian harus semangat, kalian harus tetap positive thinking. Dan sampai sekarang pun aku merasa minder gitu, ngerasa masih perlu banyak latihan kayak gini. Aku bikin channel YouTube, aku bikin TikTok itu buat bangun rasa kepercayaan diri aku yang lama hilang. Jadi kepercayaan diri aku tuh udah lama banget hilangnya. Kayak merasa aku tuh malu untuk ini itu tuh karena takut penampilan aku lagi-lagi dikoreksi, karena aku tuh takut Arilaku sadar itu Arila jerawatan itu selalu muncul gitu. Jadi aku buat akun YouTube, aku buat akun TikTok itu untuk ngebuat aku lebih percaya diri lagi di depan orang, di depan kamera juga. Ini tuh buat ngelatih diri aku sendiri. Jadi buat kalian yang merasa sering dibully, semangat. Kita harus semangat, kita harus tetap positive thinking. Ini kita dibully itu jadi kekuatan buat diri kita untuk jadi yang lebih tegar lagi, untuk jadi orang yang lebih kuat lagi. Oke, segitu aja deh dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, untuk yang sering dibully dan untuk yang ngebully, stop. Jangan pernah anggap ini lucu, jangan pernah anggap ucapan kalian itu menyenangkan, karena kalau kayak gitu berarti kalian orang jahat. Kalian gak mau kan dicap jadi orang jahat. Jadi berpikirlah dalam berucap, berpikirlah sebelum bertindak. Oke? Terima kasih. Sekian video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.